suara saya kedengaran jelas ya, nggak putus-putus. Virtual background kita juga sudah aman nih. Aman Kak, Aman, jelas banget. Kak. Siap on cam nih. Oke, oke. Jadi kita langsung mulai rekamannya ya. Satu, dua, tiga. Halo rekan-rekan semua. Selamat datang di Pobines, podcast Bincang-Bincang PNS. Tempat kita ngobrol santai tapi berisi seputar dinamika, tantangan, dan keseruan dunia birokrasi hari ini. Hari ini saya ditemani dengan rekan-rekan sejawat yang kompeten untuk buat diajak diskusi. Nah, ada Kakak Dela dan Kakak Odi. Halo, kalian berdua. Halo, Halo Kak. Kak Kida, Kak Odi. Halo, Halo Kakak rekan-rekan Dela, ASN. Kakak Kia. Oke, mantap, Halo mantap, rekan-rekan mantap, ASN. mantap. Nah, hari ini itu kita mau angkat topik yang krusial buat integritas kita sebagai ASN nih, yaitu konflik kepentingan atau orang-orang biasa bilangnya konflik of interest. Topik ini sering sekali disebut kalau kita ikut diklat ataupun pelatihan gitu. Tapi di lapangan nih kadang-kadang penerapannya masih sering bikin dilema nih. Nah, buat awal nih, menurut Kakak Dela nih, apa sih konflik kepentingan secara aktual dalam konteks profesi ASN saat ini? Pertanyaan yang bagus nih Kak. Jadi, kalau dari hasil diskusi kelompok kami, konflik kepentingan di dunia ASN secara aktual itu adalah situasi di mana seorang ASN yang memiliki kewenangan atau jabatan, posisi pengambilan keputusannya itu terpengaruh oleh kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Inti konflik kepentingan secara aktual dalam ASN sendiri itu benturan antara kewajiban kita untuk memberikan pelayanan publik yang netral dan objektif dengan kepentingan personal yang pengen diuntungkan. Jadi, secara aktual, konflik kepentingan di dunia ASN itu nggak melulu soal terima duit suap secara langsung, tapi bisa berupa kedekatan emosional, afiliasi politik, atau hubungan kekeluargaan yang bikin kebijakan atau rekomendasi yang kita buat jadi bias. Wah, betul banget nih Kakak Dela. Apalagi ASN sekarang kan dituntut untuk profesional dan serba transparan ya. Ya, mungkin Udi mau tambah sedikit, Kakak. Apalagi kan kita sebagai ASN, kita sering terlibat, apalagi dalam jabatan kita selaku analis kebijakan. Tentunya tugas kita yaitu menyusun perencanaan program, penyusunan kebijakan, dan juga analisis anggaran. Tentunya konflik kepentingan ini sering sekali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dunia kerja. Istilahnya bisa dibilang konflik kepentingan ini bikin katong rasa kayak kurang enak hati begitu kakak. Misalnya, contohnya, kalau misalnya ada rekomendasi kebijakan yang katong buat kurang objektif. Lalu misalnya dari objek itu yang objek yang katong analisis itu ada kaitan sama katong punya kerabat terdekat. Tentunya ini bisa menjadi intervensi juga bagi katong dalam melakukan katong punya tugas selaku ASN kakak. Wah, Sehingga integritas katong selaku ASN ini benar-benar diuji kakak. Seperti itu. wah, menarik sekali nih. Jadi batasannya itu sangat tipis ya antara solutif, antara bertindak solutif sama terjebak konflik kepentingan nih. Nah, biar teman-teman sesama ASN makin tahu nih, boleh nggak di-share contoh konkret yang paling sering ditemuin di instansi itu apa aja sih? Terus bisa dibarengi dengan sumber informasinya tuh dari mana biar dasar analisis kita tuh kuat.
Contohnya kakak, sebagai seorang ASN kadang-kadang ada yang ditunjuk untuk menjadi pejabat pembuat komitmen atau misalnya sebagai panitia pengadaan. Contohnya saja pas ada proyek pengadaan ATK atau sarana kantor. Kadang-kadang kita sengaja untuk meloloskan perusahaan milik saudara kita tanpa melalui proses seleksi yang adil. Itu contoh yang sering kita hadapi, kakak. Mungkin ada contoh dari saya sendiri sebagai analis kebijakan. Misalkan seorang analis kebijakan diminta menyusun kajian atau rekomendasi, dan ternyata mitra kerja atau pihak yang dievaluasi itu adalah organisasi di mana dia menjadi pengurus non aktif di sana. Kalau dia merekayasa hasil kajiannya supaya instansi tersebut kelihatan bagus demi nama baik kelompoknya, itu udah termasuk konflik kepentingan yang berat. Wah, bener banget nih. Dampaknya merugikan negara dan masyarakat. Nah, kalau regulasi dan landasan hukum yang kelompok kita sekarang pakai sebagai sumber informasi nih apa saja nih Kakak Dela? Jadi, kelompok kami merujuk pada tiga sumber informasi utama yang valid dan hitam di atas putih. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di sini diatur ketat soal asas netralitas, profesionalitas, dan kode etik ASN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 43 dan 44, yang secara tegas melarang pejabat pemerintahan menetapkan keputusan jika keputusan tersebut memiliki konflik kepentingan. Dan yang ketiga itu pedoman penanganan konflik kepentingan oleh KPK Republik Indonesia. Di dokumen ini dibedah tuntas jenis-jenis konflik kepentingan, mulai dari menerima gratifikasi, penyalahgunaan aset jabatan, hingga kebijakan yang memihak kronis. Nah, teman-teman, itu tadi dasar hukumnya sangat komplit ya yang dijabarkan sama Kakak Dela nih. Tapi nih sekarang kita mau bicara realitas di lapangan nih. Kita kan makhluk sosial. Kadang situasi konflik kepentingan ini itu kita tidak bisa hindari karena satu atau lain halnya. Nah, pertanyaan saya di sini nih, gimana sih cara kita sebagai ASN mengelola konflik tersebut biar organisasi tetap berjalan profesional dan nggak kena dampak negatifnya tuh gimana ya? Iya. Jadi kakak Akida, konflik kepentingan itu bukan untuk disembunyikan, tapi harus dan wajib hukumnya untuk dideklarasikan dan juga dikelola. Di sini ada 3 langkah mitigasi utama yang bisa dilakukan. Langkah yang pertama yaitu deklarasi terbuka, di mana sebagai ASN kadang-kadang kita merasa diri kita berada dalam potensi konflik kepentingan. Jadi kalau misalnya ada dalam situasi seperti itu, kita harus dan wajib untuk melapor secara tertulis kepada atasan langsung. Yang kedua yaitu dengan cara menarik diri. Setelah melapor, tentunya kita harus menarik diri dari proses pengambilan keputusan, penilaian, bahkan penyusunan rekomendasi terkait objek. Misalnya objek ini ada di keluarga atau kerabat kita di dalamnya. Serahkan proses yang berjalan ini ke rekan kerja lain yang independen. Dan langkah yang ketiga yaitu penguatan kode etik dan juga whistleblowing system, di mana instansi atau tempat kita bekerja harus mempertegas SOP penanganan konflik kepentingan ini dan juga harus menyediakan suatu sistem kanal pengaduan begitu kakak, supaya yang aman, supaya misalnya konflik kepentingan ini tidak tersembunyi sehingga bisa segera dimitigasi atau bahkan bisa berdampak ke pelanggaran hukum yang lainnya. Mungkin seperti itu. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi, kalau tiga langkah ini berjalan, dampak negatif itu seperti penurunan kepercayaan publik, pemborosan anggaran akibat kebijakan yang bias,
atau rusaknya nama baik instansi bisa kita cegah sedini mungkin. Organisasi pun tetap berjalan di koridor good governance. Oh, luar biasa sekali ya, penjelasan yang sangat solutif nih. Jadi kesimpulannya, menjadi ASN yang berintegritas itu bukan berarti kita tidak punya relasi, tapi bagaimana kita berani bersikap jujur dan transparan ketika relasi tersebut bersinggungan dengan tugas negara. Jadi intinya profesionalitas itu harga mati ya kakak. Oke, oke, oke rekan-rekan semuanya. Nah, nggak kerasa nih, waktu rekaman Zoom kita tuh udah habis nih. Terima kasih banyak untuk Kakak Dela, Kakak Odi, atas kupas tuntas materinya hari ini. Semoga naskah podcast kelompok kita ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua untuk terus menjaga marwah sebagai abdi negara atau seorang ASN. Sama-sama Kak Kida. Terima kasih semuanya. Salam berakhlak. Kalau gitu, Sama-sama kakak saya Kida. Kalau gitu saya Akida Ramli pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Bincang-Bincang CPNS berikutnya. Ayo kita pose dulu teman-teman untuk screenshot. Satu, dua, tiga, senyum. Oke. Kalau gitu kita end meetingnya ya. Bye-bye semuanya.